Kalau kita sudah dewasa itu kan kita nggak seperti kayak kuliah, nggak seperti kayak sekolah gitu. Kalau misalnya sekolah kan kita udah tahu nih, minggu depan ujian apa, pelajarannya apa, nanti yang diulanganku tuh bab berapa sampai bab berapa gitu kan. Kalau kehidupan kan nggak bisa seperti itu ya guys ya, bisa datang-datang. Kok ini gimana ya kok, aduh gimana bisa napas kalau begini gitu. Bahwa setiap kita ini pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Dan kita tidak tahu ke depan ini jadi seperti apa. Makanya kenapa kita ini harus menjadi dewasa, kenapa kita ini harus mengambil suatu sikap. Karena kita tidak tahu. Dan pendewasaan itu akan terjadi seperti itu, dengan prosesnya seperti itu. Pope, empowering through sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Pope, podcast pemuda Yes. And we are here, empowering through sharing. Buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Pope, bisa di-follow nih YouTube kita di Yes Best World, di TikTok juga yaitu yes.sub, lalu ada di Instagram bestyes.surabaya, dan juga di Spotify Pope. Nah benar banget, hari ini tuh ada yang beda gitu ya. Bener Mulai banget. dari posisi tempat duduk kita, Oh iya. yang biasanya guest itu di sebelah sini, Betul. host di sebelah sana. Betul. Hari ini kita tukeran. Iya. Nah hari ini kita kedatangan guest yang sangat luar biasa gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu? Oke, boleh dikenalkan dulu satu-satu, namanya siapa, terus tiap hari ngapain gitu. Silakan. Saya. Iya. Ya, Atau mau shalom, nama saya Randy. Saya banyak di pengalaman untuk melayani di gereja BES ini. Dan sehari-hari ya kalau sekarang karena baru punya anak juga karena orang tua saya, mama saya lagi habis dari sakit. Jadi saya lebih banyak untuk Bantu ngurus menjaga, anak. membantu juga di sana. Gitu. Kalau yang ini baju kuning nih, Iya. Masa Sudah masih perlu ditanya? udah pasti tahu sudah lah ya pasti tahu lah ya semuanya. sudah nggak. Tapi Astaga. kebetulan nih jadi narasumber begitu. Keren. Kapan Gimana lagi? rasanya? Kapan lagi? Gimana rasanya? Rasanya ini ya rada dibully ya. Karena topiknya ini kan adulting proses. Saya masih muda Bapak. Oh gitu ya? Aduh. Semua Siapa masih sih? muda di Tapi sini. iya sih tapi memang ya emang cocok ya. Adulting Bentar, proses. sorry ya. Aku nih dari tadi tuh salfok gitu ya. Salah satu teman kita ini tadi pegang koyo. Iya. Nah narasumber kita hari ini nih pegangin ini minyak angin dari tadi. Ih, Kenapa tapi sih? enak banget tuh. Ingin enak banget. Untuk Misalnya apa ya maksudnya? lagi mikir terus kayak tuh Gak enak. gitu juga sih tapi. Tapi kayak meringankan sedikit beban hidup gak sih? Terlalu banyak beban hidup. Gak mau Iya, kalah. dan juga kayak misalnya ada satu produk gitu kan. Ini aku sensor juga. Habis diginiin, dikerok. Tuh, inovasi seperti ini harus kita gunakan. Tolong habis ini boleh Koyogi jadi brand ambasadornya ya mereknya. Padahal di sini kedinginan dia. Masuk Makanya. Iya, angin. nah makanya kan kalau misalnya adulting kan, maksudnya jadi adult tuh gampang masuk angin kok. Sudah Jadi tua kayak ya. misalnya nih gosok-gosok tuh kan Iya, enak. betul. Kalau si Tegar ini kenapa nih yang bawain koyo ini hari ini? Iya, ya gimana ya? Saya tuh lagi pusing banget gitu ya. Kenapa sih? Kenapa pada banget. pusing? Ya gimana ya? Di umur-umur sekarang tuh rasanya kayak lagi ditampar sama realita gitu. Wah. Bisa Usianya berapa aja. usianya? Saya baru 22. Ya baru 22. ampun. Iya ya, kalau kita Masih mas proses berarti ya, Iya, pendewasaan. iya, Iya, Benar. berarti kalau Koko udah dewasa? Sudah. Oh gitu. Dewasa dalam apa dulu? Oh iya ya, karena Oke, dewasa nggak Karena melulu dewasa itu umur kan ya. proses, semua proses. Oh. Iya sih, iya. Nah ngomong-ngomong soal adulting nih, mungkin kita bisa cari contohnya dulu. Boleh, Kita react dulu ya, jadi ada memes atau ada tweet-tweet gitu ya. boleh kita lihat. Ya, Yang mungkin bisa pertama, dilihat di YouTube ya. Itu. Yang pertama itu waduh, ada. escort as your ex heart. Waduh, Kok fokusnya ke situ sih? aku sama username-nya tuh. Oke, yang pertama tuh, tanda-tanda mulai dewasa. Ketika kamu balikin barang yang harganya Rp25.950 dan ambil yang harganya Rp25.850. Itu termasuk adulting atau enggak buat Enggak sih, kalian? itu lebih ke kopet. lebih ke pelit kayaknya. Kenapa tuh? Kayaknya ya udah lah ya. Masa sih? Kalau Pak Randy? Kembali lagi ya, kalau kita berbicara tentang menjadi dewasa itu apakah kita berpikir dengan bijaksana? Waduh. Ya kan? Kayaknya kalau beda 100 doang nggak bijaksana juga Ya, sih kok, ya tapi udahlah.
bagi kita yang mungkin kita punya uang nggak ada masalah. Yes. Tapi bagi Yes. orang yang mungkin ya cukup, pokoknya cukup atau masih kurang, bagi mereka 100 rupiah besar. Benar juga. Iya sih. Kan Tapi aku gitu. sendiri juga kayak Gimana? gitu sih. Kadang kalau misal kayak lagi belanja gitu ya. Terus kalau ada yang mungkin lebih murah cuma 100 rupiah atau 200 rupiah. Tapi kayak kualitasnya nggak apa ya. Jauh beda. Nggak jauh beda ya. Aku juga pasti pilih yang lebih murah meskipun itu cuma 100 atau 200 rupiah sih. Iya sih, sama. Agak pelit gitu ya. Iya. Singkek Iya, ya. iya, iya. Tapi juga tergantung, kebutuhan kita. Oke. Nah. Kalau misalnya ada sesuatu, misal HP nih, HP ini dengan kualitas seperti ini, kelebihannya seperti ini, beda cuma berapa 500, ya kan? benar. Dan kita kalau ini kan, wah beda 500 tapi nanggung. Jadi lebih baik ambil yang ini, jadi kita masih berapa tahun misalnya masih bisa mengikuti. Benar, Nah itu malah kan lebih bisa seperti hemat. itu. Kayak makin dewasa makin overthinking kali ya. Ini 100 rupiah doang loh. 100 rupiah doang loh. Debatnya udah sampai 1 menit, 2 menit sendiri. Nggak bisa kalau Nggak soal duit bisa. nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Kita kalau ke supermarket gitu kan, ngelihatnya yang bukan yang tag putih-putih tapi yang kuning-kuning. Benar. Iya kan? Ya itu emang. Iya, karena proses, semua proses. Proses. Dan sekarang satu lagi nih, kalau kita lihatnya, sekarang kita lihat satu Iya, iya. barang, beda 100. Tapi kalau kita ambil banyak barang, terus Benar dipotong-potong juga berapa? sih. Jadi berapa tuh? Itu lebih ke dagang ya kok ya. Lebih ke Makanya dagang. kan proses pendewasaan bagaimana kita menjadi bijaksana mensikapi seperti ini. betul, betul. Kebutuhannya apa? Siap. Karena emang kita kalau cari duit kan setengah mati ya. Kayak mau mati, hidup lagi, Curhat mati, hidup ya. lagi. Curhat Iya, ya. jadi kan Nggak kita emang kumpul-kumpul gitu ya. Pokoknya. cari semurah mungkin lah gitu. Tulang punggung keluarga ya. Bukan sih. Oh, bukan. Mungkin keluarga seseorang nantinya ya. Kode guys. Yuk yang single bisa langsung kontak. Kontaknya di bawah ini ya. Asik. Tapi kalau aku lebih ke ini sih, lebih ke kepikirannya kan transisi antara di masa kita muda, di mana kita nggak mikirin tagihan, di masa kita nggak mikirin tentang, aduh besok makan apa ya gitu kan, ke transisi di mana adulting itu udah kayak, wah ternyata harus besok udah jatuh temponya PBB nih gitu kan. Tuh. Nah itu tuh apa, kalau buat kalian tuh prosesnya tuh gimana, seberat apa sih pernah apa ketika menghadapi proses seperti itu gitu, transisi dari masa kalian muda ke sekarang yang Masih muda. denial sekali ya kayak. Koyogi dulu, Koyogi. Oke boleh. Semangatnya muda semua. Iya. Coba. Aku gini-gini kan masih ya 17 plus lah ya. Plus 10 maksudnya. Ya sebenarnya kalau ngomongin apa ya, prosesnya gimana, mungkin kita merasa dewasa tuh karena sudah cari uang sendiri kan. Terus kayak kalau misalnya dulu kita waktu SMA, mungkin waktu sekolah gitu kan, kita kan kayak ya udah sekolah aja nggak sih gitu kan, mau beli apa ya cuman ngomong sama mama, "Pa, mah butuh ini," gitu. Tapi kayak setelah sudah kerja gitu kan, kerja banting tulang gitu kan, kayak ternyata kerja itu tidak semudah itu bro gitu kan. Terus juga Iya sih. terus akhirnya kan kita dengan dapatnya apa, akhirnya kita lebih berhati-hati untuk spend, lebih selektif. Ya. Itu sih maksudnya kerasnya hidup yang membuat kita menjadi seperti itu. Setuju kok? Oke, kalau Setuju, Korendi. setuju. Cuman satu sisi seperti ini. Terkadang seperti yang saya alami sendiri nih. Selama kita masih ada yang support, mestinya seperti orang tua. Itu kita, apalagi kita sekarang bekerja seperti Yogi tadi berkata, nggak ada masalah. Ya kan, kita bekerja menghasilkan uang, orang tua masih bisa support, masih bisa bantu kalau ada apa-apa. Betul. Ya, tapi begitu seperti saya gini, tahun 2007, tiba-tiba papa saya sebagai tulang punggung keluarga kena cancer. Terus 2008 kita uang ngalir terus semua karena pengobatan di Singapura sampai ke Cungkok juga, ke Guangzhou di gereja kita yang di Guangzhou itu. Iya. Nah, setelah itu tidak berhenti di situ, 2008 pembantu saya di rumah mencuri. Oh wow. 2008 setelah pembantu saya mengakui pada 15 tahun di rumah mengikut, akhirnya dia pulang, dapat lagi pembantu tapi selang berapa bulan, mungkin 3 bulanan atau 4 bulanan, ternyata sindikat
harta kita dihabisin semua. Wah. Iya. Setelah itu 2009 papa saya dipanggil Tuhan. Dan saya waktu itu 2006 lulus kuliah, memang ada mundurnya juga, sehingga ya biasalah anak laki-laki ya. 2006 lulus kuliah, 2006 itu lulus, setelah itu saya langsung bekerja di percetakan untuk cari pengalaman. 1 tahun 2007 keluar karena papa saya sakit. Dan setelah itu begitu papa saya meninggal, saya diperhadapkan dengan hal yang harus seperti tanggung jawabnya papa saya harus lakukan semua. Itu Koko umur berapa waktu itu? Itu sekitar SMP, 20 berapa ya? Oh berarti kuliah ya? Sekitar 20-an kuliah. Oh, Selesai kuliah kan? wow. 2007. Oke. Nah dari situ menjadi sesuatu yang beban yang berat yang harus saya pikul sampai hari ini. Tapi ya puji Tuhan, Iya. bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, belajar semua proses. Makanya saya tadi katakan semua proses. Ya kan, tapi setiap pribadi berbeda-beda. Cara Tuhan itu memproses. Betul. Nah kalau Yogi tadi bagaimana dia, memang kerja banting tulang, ya gini. Tapi ya ada cara Tuhan seperti yang saya alami. Yes. Nah contoh-contoh seperti itu. Tiap Tapi orang dari situ beda-beda. sama-sama mendewasakan semua. Benar. Seperti itu. Oke. Next, dulu aku Ultraman, tapi sekarang lelah men, hancur men, pasrah men, galau men, dan bahkan isi dompet pun kosong men. Nah ini gimana ini? Kalau tadi Ko Randy kan sudah pernah menceritakan ada di fase itu nih, yang jadi kosong men ini kan, dompet jadi Kosong kosong men itu. Nah kalau Ko Yogi pernah nggak ada di Titik, fase itu? apa ya, titik terendah gitu. Iya Titik betul, terendah ya. lowest Capek, point. men. Kapan kayaknya? Iya. Mungkin kalau apa ya, lelah men, hancur men, pasrah men itu mungkin waktu kerja lah ya. Maksudnya kan kalau kita sudah dewasa itu kan kita nggak seperti kayak kuliah, nggak seperti Benar. kayak sekolah gitu. Kalau misalnya sekolah kan kita udah tahu nih, minggu depan ujian apa, pelajarannya apa, nanti yang diulanganku tuh bab berapa saya bab berapa gitu kan. Misalnya kayak apa tuh, misalnya kayak kuliah gitu kan. Oke, jam segini ada kelas, jam segini ada kelas gitu. Kalau kehidupan kan nggak bisa seperti itu ya guys ya, bisa datang-datang. Kok ini gimana ya kok? Aduh, gimana bisa napas kalau begini gitu. Jadi emang itu sih yang bikin lelah ya, ketidakpastian itu sih. Dan kalau misalnya yang dompet kosong, mungkin yang paling ngena itu waktu kuliah kali ya. Karena aku kan kuliah di Taiwan kan dulu. Terus jadi pernah tuh kayak kita akhir bulan kayak mamah masih belum kirim belum kirim uang gitu kan. Nah, tapi kan kita sebagai anak kan juga minta itu kan juga sungkan ya kan. Iya. Balik lagi duit gak segampang itu lo minta gitu. Jadi ya hemat banget. Jadi kayak makan nasi sama abon, Indomie. Beda 100 tadi. Iya bener banget sih. Benar. Bener banget. Jadi kayak bener-bener kita meminimalisir pengeluaran. Berarti lebih berasa ya ketika kan tadi Ko Yogi bilang, Ko Yogi itu kan ngerantau di negeri orang lah. Nah berarti kan pressure-nya lebih berasa kan tuh. Iya. Kayak, Jadi dituntut untuk lebih dewasa lebih kayaknya. ih gila, nggak ngebayangin sih gimana itu. Kalau Cece? Soal titik terendah ya. Boleh. Aku pernah ngalamin waktu aku umur 20, berarti waktu tahun 2020, sekitar 3 tahun lalu. Itu posisinya ketika aku masih kuliah sih waktu itu. Karena memang ceritanya dari dulu memang dari SMA aku udah kerja sendiri, cari duit gitu ya. Namanya anak muda pasti kayak, oh aku udah bisa cari duit sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa bangga dengan diri sendiri gitu. Tetapi waktu tahun 2020 itu, di saat yang sama waktu itu kan memang COVID ya waktu itu. Nah, yang waktu parah-parahnya COVID, waktu bulan Juli, yang rumah sakit di Surabaya sampai penuh semua, nggak dapet kamar. Iya, gitu. Nah, waktu itu aku tuh tiba-tiba kena TBC. Jadi aku sudah kayak 3-4 bulanan itu nggak bisa berdiri dari kasur, cuma tidur aja sekitar 3-4 bulan. Sampai
udah apa ya, istilahnya kayak udah capek hidup gitulah. Karena nggak bisa ngapa-ngapain karena yang dulu sebelumnya punya penghasilan bisa kerja sendiri. Terus setelah itu tiba-tiba langsung terkapar di kasur kayak gitu 3-4 bulan. Di satu sisi kayak papa, mamaku, adik-adikku semuanya juga sakit COVID semua. Jadi kayak nggak ada yang ngurus. Jadi semua kayak ngurus diri sendiri satu-satu semua. Aku kena TBC, aku masuk ke rumah sakit yang waktu itu satu kamar cuma aku sendiri dan aku sendiri ngurus administrasi, ngurus diriku sendiri, kayak nyemangatin diriku sendiri untuk makan. Terus abis itu waktu itu juga nggak ada biaya duit, jadi kayak udah aku beberapa hari doang itu udah kayak ratusan juta tagihan rumah sakit gitu. Jadi kayak di satu sisi mikirin keluargaku semua sakit, di satu sisi nggak bisa cari duit, tagihan juga nggak ngerti siapa yang bayar. Terus waktu itu juga lagi ujian kuliah, jadi kayak waktu itu wah bener-bener titik terendah gitu. Nah, jadi Karena kayak cari kamar susah waktu itu. bener, Mbak. bener, Iya, bener. iya. Itu Dan kerasa harganya masih banget. mahal. Iya, Jadi iya, anggap apa ya, proses pendewasaanku ketika aku umur 20 waktu itu. Ih, gila. Kalau kamu kayak 20. gimana? Langsung ditembak. Agak berat gini ya topiknya langsung. Aku berasa ditembak loh kayak gitu. Oke. Gimana, Kalau gimana? aku mungkin lebih kerasa ini sih. Korendi pernah ada jadi saksi waktu itu. Waktu kita di Malang. Yang Korendi khotbah. Oh, Korendi khotbah di Malang. Itu kan posisi papaku baru meninggal. Iya, iya. Papaku baru meninggal. Saya ingat Nah, itu apa ya? Kayak mulai apa ya, karena terbiasa mengurus papa dari kecil. Jadi papa itu sebetulnya sakit itu udah dari beliau itu apa ya, bawaan lahir penyakitnya gitu. Jadi jadi mau gimana pun semua pendapatan dari keluarga itu pasti untuk ini Pengobatannya papa. Tapi baru sebetulnya beliau itu baru kolapsnya itu ketika, jadi ceritanya lucu, papaku masuk rumah sakit ketika lagi kolaps, pertama kalinya kolaps dalam gak tahu 20 tahunnya beliau hidup. Nah besoknya mamaku masuk rumah sakit untuk ngelahirin aku. Wow, oke. Gitu, jadi kayak Sulit banget. iya, jadi kayak itu apa ya, mulai dari situ tuh ya itu tadi biaya, semua biaya yang didapat dari keluarga itu pasti arahnya langsung ke pengobatan papa sampai banyak harta-harta keluarga yang intinya udah kayak udah dari ya. titik sini tiba-tiba langsung turun jadi gini gitu kan. Jadi aku dengerin cerita-cerita mereka tuh kayak masa sih keluargaku pernah kayak gitu kan, pernah ada di titik itu. Karena ditempa dengan proses yang begitu akhirnya ada hal yang saya korbankan, yaitu hubungan saya dengan keluarga begitu. Hubungan saya dengan keluarga dan Karena termasuk kerja ke papa. tuh ya. Kenapa? Karena kerja. Iya, lebih ke membantu keluarga sih. Meskipun membantu keluarga, cuman tetap aja kayak ada rasa kayak kok keluarga aku kayak gini sih gitu. Nah dari situ udah kayak apa, hubungan terutama sama papa itu udah mulai renggang gitu. Udah mulai renggang, terus sempat juga beberapa kali apa ya, lari dari rumah lah gitu. Aku ke Surabaya udah ninggalin papa yang sakit sendirian gitu. Jadi kalau harus berobat itu beliau sendirian gitu, keliling rumah sakit gitu. Apalagi waktu itu pakai BPJS, kan tahu sendiri ya BPJS tuh kalau sistemnya tuh rumit banget gitu loh. Jadi ya itu. Terus ketika satu momen apa ya, aku lupa momennya apa, cuman pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Malang untuk merawat beliau sampai akhirnya beliau meninggal. Di satu sisi ada tetap rasa apa ya, sedih karena apa Sempet ya, lari itu ya. kayak aku nggak Menyesal bisa, ya. iya menyesal. Cuman apa ya, di satu sisi juga aku juga merasa bersyukur karena setidaknya di masa-masa akhirnya beliau itu aku nggak ada di tempat lain gitu loh. Aku ada di sisinya beliau. Jadi itu Sampai nafas terakhirnya kamu di sana. itu lucunya papa itu meninggal itu kayak lagi nunggu keluarga ngumpul. Jadi kan posisi aku lagi di rumah
Aku memang sama papa berdua. Cuman berdua di rumah, terus tanteku yang di Surabaya itu datang. Lagi memang hari Sabtu berkunjung ke Malang. Terus beliau ini lagi dijemput sama om adiknya papa yang paling kecil, itu terus diantar ke rumah. Nah terus tapi masih perlu ditinggal lagi untuk ini. Jadi aku di rumah akhirnya bertiga. Nah terus setelah adiknya papa yang paling kecil tadi sudah selesai acaranya, ke rumah, main ke rumah, terus itu nggak lama papa udah. Nggak ada Itu, langsung. udah. Itu. Jadi kayak di satu sisi lucu gitu loh dengan proses yang aku alami. Makanya kayak membahas ini tuh kayak, Ngena banget iya. gitu ya. iya kayak sih. Tapi gitu. emang kayak setiap kita tuh pasti ada fase dimana kalau nggak lagi down banget gitu ya. Oh nggak down banget, nggak ada naik-naiknya Iya, gitu iya, ya. iya. Udah dong di Nah itu makanya. Betul, tapi dari sini kita mengerti gitu bahwa setiap kita ini pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Benar, Yes. benar. Dan kita tidak tahu ke depan ini jadi seperti apa. Benar. Betul kan? Betul. Makanya kenapa kita ini harus menjadi dewasa, kenapa kita ini harus mengambil suatu sikap. Ya. Karena kita tidak tahu. Yes. Itu yang membuat kita akhirnya dewasa. Iya. Benar. Dan pendewasaan itu akan terjadi seperti itu, dengan prosesnya seperti itu. Yang penting kita mau ngambil tanggung jawab itu tadi gitu Betul. ya. Oke, berarti sebetulnya pendewasaan itu adalah menyadari titik di mana kita menyadari bahwa kita itu punya tanggung jawab. Iya nggak sih? Betul. Itu menjadi salah satunya juga. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal itu tadi, itu ada quotes tadi itu di sana. Wah, apa tuh? Adulting itu sadar dan menerima kalau teman-teman udah punya kehidupan masing-masing. Waduh. Relate banget ini sama yang kita ngomongin ini. Gimana kalau menurut kalian? Kayaknya kok Yogi ini Kayak lebih. misalnya ini ya. waktu masih muda kayak ayo kita main gitu ya, nggak mikir. Tapi sekarang kayak adulting itu kayak semua udah punya kehidupan masing-masing, punya keluarga masing-masing, masalah masing-masing kayak gitu. Gimana Pak Yogi? Begitu sulit ya menjawabnya. Begitu Karena memang sulit. ya ngomongin tentang tanggung jawab itu tadi ya. Memang kita kan apa ya, kalau misalnya dulu waktu SMA, waktu kuliah itu kan masih sekumpul tuh. Karena kan Benar. maksudnya kita menghadapi semuanya itu sama. Misalnya kayak, Betul. besok ujian ekonomi, ya udah kita kerjain sama gitu. Besok ujian apa nih, misalnya kayak kimia, matematika gitu kan. Itu kan kita kerjain sama-sama gitu loh. Waktu kita udah lulus kerja gitu kan, kita kan hidupnya udah beda-beda. Apa yang kamu hadepin belum tentu aku bisa relate gitu loh. Dan itu yang membuat kita akhirnya circle-nya makin sedikit ya kan. Kemudian ya itu adulting itu sadar dan menerima kalau teman-teman udah punya kehidupan masing-masing. Jadi kayak tiba-tiba aja di Instagram gitu kan temanku udah gendong anak, foto USG tuh kan. Sedangkan aku masih nonton SpongeBob. Waduh. Kan? Jadi kayak gitu. Iya ya gitu sih. Kalau menurut lu gimana kok? Sama juga seperti itu memang. Bagaimana kita berbicara tentang pendewasaan seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan SMA, kuliah dulu, ya memang enak aja kita tidak ada mikir apa-apa karena masih ada keluarga, orang tua masih lengkap, orang tua masih backup kita ya kita jalankan apa yang harus kita lakukan. Misal sekolah ya kita harus sekolah untuk belajar apa gini, bagaimana kita agar lulus kan gitu. Oke. Iya kan? Tapi begitu kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, begitu orang tua tidak ada atau kita sudah menjadi lulus dari kuliah, kita bekerja kan sudah berbeda semua sudah. Betul. Gitu. Dulu bisa kumpul-kumpul, sekarang bisa kumpul tapi kan juga waktunya berbeda-beda sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Tadi seperti Yogi katakan, satu sudah punya anak, satu hari nggak bisa seperti dulu. Kerja keluar Gitu. kota, aku dinas nih gitu aku tuh kan. pada bingung ya sama teman-temanku tuh kayak tiap hari tuh nongkrong bareng, pergi terus gitu. Aku sampai bingung. Ini anak-anak kayak nggak Duitnya capek nggak aja kayak habis. maksudnya kayak kita kalau misalnya pulang kerja gitu ya udah malam kayak pengennya bawanya pengen masuk kamar, tidur, tidur. nikmatin kasur kayak gitu ya. Nih relate kayak yang Nah, ini nih, tidur, yang yang gratis aja susah. apalagi ngangkat derajat keluarga. Aduh. Iya, memang sih kayak susah tidur itu karena banyak pikiran ya gitu Yang kan. nanggepin itu ini relate banget kayaknya. Enggak lah, maksudnya memang apa ya, ada kan katanya tuh
hikmat untuk menikmati ya, berkat untuk Benar, menikmati benar, ya, benar, benar. gitu. Jadi untuk mungkin teman-teman PPY gitu kan, kalau misalnya kalian waktu sekolah SMA gitu kan, ayo tidur siang gitu kan. Kalau sekarang mah puji Tuhan bisa tidur siang. Benar banget itu. benar sih. Jadi memang Iya. salah satu hal di adulting proses adalah mensyukuri dulu waktu kita kecil itu gimana. Oke, wow, oke. Iya nggak sih? Iya, benar. Kayak kita waktu dulu kan diajak ayo tidur siang. Nggak maunya main gitu kan. Kalau Iya. kita sekarang kayak kalau bisa tidur deh. Iya sih. Benar. Berarti itu juga termasuk salah satu proses di mana yang kayak nggak hanya menyadari kita sudah dewasa dan punya tanggung jawab, tapi juga kita mensyukuri apa yang sudah kita pernah dapatkan ketika waktu kita kecil gitu. Menurut aku adulting dan mensyukuri atau kayak bersyukur itu adalah dua hal yang kayak bab 1 dan bab 2. Oke, berarti Gitu. adulting Berkaitan itu gitu ya. Berkaitan tapi kayak beda chapter nih gitu. Kalau adulting kan gimana kita punya tanggung jawab, gimana kita bisa menghadapi bisa wise, bisa dewasa. Dan bersyukur itu kan kayak oh iya ya Tuhan udah menyertai aku, Oke, Tuhan udah kasih aku gimana. Ya emang dalam adulting proses nih butuh bersyukur ini sih agar kita nggak kayak lelah men. Iya ya. Iya. Biar kuat pundaknya menghadapi beban-beban hidup. Tepuk pundak sendiri. Tepuk gitu pundak ya. sendiri. I am love, Nah, I'm strong. Kayaknya ini relate nih sama yang ada meme nih. Nah, kamu takut kenapa? Takut nggak jadi apa-apa Oke, di masa setuju sih. depan. Kalau menurut Randy gimana ini? Iya. Anak kecilnya udah pada mewek itu. Setuju. Ya memang sih banyak hal kita bisa lihat dari segi apapun itu untuk kita nanti dewasa mau jadi apa, Yes. terus kita mau kerja itu apa. Apalagi contoh kalau sekarang kita lihat kondisi sekarang ini, Sulit. sebagaimana sulitnya untuk mencari kerjaan. Benar sih. Banyak orang sekarang mungkin sudah kuliah, sudah sarjana atau ngambil S2, S3. Tapi pada saat dia dalam kehidupannya mencari pekerjaan, Jatuh Pak. Anda bisa lihat kan, Iya. susah gitu loh. Heeh. Nah makanya itu kan kalau kita bicara takut nggak jadi apa-apa di masa depan. Iya. Tapi kok pernah ada di fase ini nggak maksudnya? Tapi kelihatannya Nggak pernah semua orang kepikir pasti apa-apa ya. pasti ada inilah kayak ketakutan. Ketakutan ya. Pasti ada. Ada. heeh. Cuman ya bagaimana kita mensikapinya aja kan seperti itu. Iya. Gitu loh. Mungkin untuk kayak yang di seusiaku ya. Iya. Seusiaku. Emang umur berapa sih Yok? 27, mau aku masih 27 tahun ini. Promosi. Bercanda. Mungkin ada yang Bercanda. Enggak. Jadi maksudnya kayak takut masa depan tuh ya pasti ada sih. Maksudnya kalau kita pernah dengar quarter life crisis Iya. gitu kan. Jadi aku pun juga ada di fase itu. Jadi kayak di mana teman-temanku tuh sudah pada sukses gitu kan. Kayak awal tahun, enggak deng, tahun 2022 deh tuh puncak-puncaknya tuh. Kayak wah aku takut banget nih tentang masa depan. Kayak teman-temanku tuh udah pada sukses tuh. Jadi udah, iya nih lagi DP rumah nih, lagi cari-cari bank untuk KPR begitu kan. Terus kayak, Kita kok Aku- gini-gini aja. iya gitu kok ya. aku gini-gini aja ya gitu kan. Terus juga misalnya ada temen yang, ya nih lagi cari IO nih buat merit. Terus kayak, hah? Gua pasangan aja belum ada. Iya gitu kan, kayak a whole new world buat aku gitu. Terus juga akhirnya anxiety dong gitu, overthinking. Gimana ya kalau misalnya teman-temanku udah di sini nih, aku masih di sini-sini aja gitu. Itu kayak waktu adulting journey itu pasti ada lah, setiap orang pasti ada. Oke. Cuman satu sisi juga mental kita. Pada saat kita melihat mungkin teman kita sukses, kita belum. Mental kita bagaimana mensikapinya. Gitu loh. Iya kan? Bukan berarti terus kita juga enggak bisa, atau kita enggak mungkin sukses, belum tentu juga. Yang sukses pun bisa jadi jatuh. Kita pun yang enggak ini bisa naik juga. Ya kita nggak minta sih, maksudnya Ya. kayak jatuh. Enggak. Maksudnya Enggak. realita kehidupan kan seperti itu. Kadang Iya. bisa naik, bisa turun kan seperti itu. Tapi Kadang mental turun, kita turun tetap lagi harus gitu kan. bagaimana kan gitu loh. Mensikapi hal-hal seperti itu. Kalau kita melihat teman kita sukses, ya kita percaya. Lalu kita juga harus berusaha kan gitu. Mentalnya kan harus tetap, jangan sampai terus kita melihat gini, sudahlah nggak tahu, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Akhirnya kan
enggak mau berusaha, Iya, benar. enggak bisa. Ini akhirnya jatuh. Nah itu kan suatu proses pendewasaan juga sebenarnya. Bagaimana mental kita ini harus dibentuk juga gitu. Dan juga perspektif sih menurut aku. Iya, Karena benar. aku juga pernah meluapkan isi hati itu sama teman-temanku yang sudah sudah KPR itu tadi gitu kan. wow, Sudah oke. iya kayak kok aku di sini-sini aja kayak wajar gak sih kalau misalnya aku tuh takut gitu kan. Terus dia bilang, "Lah, kenapa harus khawatir gitu loh. Maksudnya kan emang kayak different people, different path gitu Oh, loh iya. ya kan. Jadi kayak semua ada timingnya sendiri-sendiri lah. Apalagi kan kita orang-orang yang percaya dengan Tuhan kan. Maksudnya ada waktu Tuhan yang terbaik untuk kita semua gitu loh. Dan itu yang akhirnya salah satu pegangan buat aku yaitu apa ya, kayak apapun musim kehidupanku selama aku sama Tuhan ya udah gak usah takut gitu loh. Karena emang Tuhan punya timingnya sendiri gitu. Nah, itu Iya, balik iya. lagi ke proses kan. Prosesnya kan setiap orang beda-beda. Iya betul. Karena tadi kita udah ngomong agak panjang lebar gitu ya mengenai adulting. Menurut Koko, menurut Ko Yogi sama Ko Randy, kira-kira apa sih yang menyimpulkan kayak definisi dari adulting itu tadi? Adulting itu apa sih menurut kalian? Secara umum atau secara ini? Eh, Kalau mungkin secara dari umum ya kembali Umum lagi dulu dari deh. bagaimana usia kita. Ya kan pendewasaan itu lihat bagaimana usia kita semakin bertambah usia, lalu bagaimana mental kita juga harus terbentuk. Ini kan prosesnya kan seperti itu gitu loh. Ya kan kalau kita berbicara tentang fisik, orang yang sudah mulai usia pasti ada perubahan fisik kan. Nah, menjadi dewasa kulit turun semua apa ya, mulai ya kan? kerut gitu ya, Nah, pakai terus botok. betul, terus mentalnya mungkin kan seperti yang tadi dikatakan, Iya. ya kan bagaimana kita melihat seseorang, mental kita tidak boleh jatuh, kita harus tetap ya berusaha, terus melihat itu bahwa ini semua itu proses yang terjadi dalam hidup. Jadi ya semua akan mengalami semua, tapi bagaimana kita mensikapinya dengan baik itu aja sih bagi saya. Oke. Kalau untuk menurut Ko aku Yogi? sih adulting itu atau maksudnya proses menjadi dewasa itu selain umur ya, tapi kita makin aware dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke. Makin aware, terus makin banyak hikmat, makin banyak informasi dalam kepala kita, sehingga informasi tersebut, perspektif tersebut yang akhirnya kita ya oke, hidup ini mau dibawa kemana nih gitu. Contoh nih ya, kayak misalnya remaja jompo Indonesia seperti saya gitu kan. Maksudnya udah umur segini gitu kan, kayak ngurangin gula. Betul. Terus juga kan banyak tuh kan di TikTok gitu kan kayak apa sih hati-hati dengan gula terus apa segala macam. Maksudnya kan kita menerima informasi tersebut dan akhirnya sebagai orang dewasa akhirnya kita menggunakan informasi tersebut untuk melangkah kayak gitu sih. Mempengaruhi tindakan kita gitu ya. Betul. Jadi itu sih maksudnya adulting proses tuh Mensikapinya. itu. Oke, berarti istilahnya tuh sebetulnya kayak yang tadi Ko Randy bilang ya bahwa adulting proses itu adalah sama Ko Yogi bilang bahwa adulting proses itu adalah sesuatu yang disadari, bukan sesuatu yang kayak kita wah aku udah umur 20 nih kayaknya udah mulai masuk ini nih udah mulai masuk apa kayak sesuatu yang bisa diprediksi gitu loh. Berarti bukan adulting proses itu bukan suatu hal yang apa ya bisa diprediksi gitu ya. Ko Randy. Tergantung juga. Oh gitu. Kita bisa prediksi adulting dalam arti bagaimana kita mensikapi masalah, tapi juga tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Nah kalau kita bisa prediksi sekarang, misalnya tadi dikatakan tidak boleh makan gula. Kita kan tahu, oh kalau saya makan gula terus-terusan, berarti nanti kan prediksinya saya pasti sakit Iya. kan gitu. Iya. Ya kan makanya saya sekarang menjaga, saya menjadi bijaksana, saya menjadi lebih dewasa untuk mensikapi hal seperti ini karena informasi yang saya dapatkan akurat enggak. Kalau memang akurat ya berarti saya harus menjaga tubuh saya. Oke. Contohnya seperti itu sih. Iya, setuju sih. Tapi biasanya untuk nyadari itu tadi kan ada kayak titik transisi gitu loh. Kayak oh iya berarti kayak sekarang aku nggak boleh makan ini, sekarang nggak boleh gitu. Kayak kapan ketika kita bisa sadar itu tadi. Kayak ada transisi kita mulai dari kanak-kanak jadi kayak ada proses pendewasaan itu tadi. Kayak gimana Ko Yogi? Kalau aku sih, menurut aku adulting tuh bisa diprediksi ya. Maksudnya prediksi itu dalam hal ini. Maksudnya kita mempersiapkan sebisa mungkin, semampunya kita menghadapi ke depan. Contoh nih misal kayak tadi ngomongin tentang
kesehatan begitu ya. Jadi kayak oke nih karbo gitu kan. Kita tahu nih karbo seperti apa dan efeknya ke kita apa nih gitu kan. Dengan mengetahui informasi tersebut akhirnya kita bisa jaga-jaga gitu. Misalnya kayak juga dari teman-teman misalnya gitu kan. Ih kenapa sih pada yoga semua atau Iya, misalnya pada bulu betul. tangkis semua. Iya nih soalnya lagi Ngetren. ngetren. Iya. Kalau enggak iya nih soalnya lu udah umur berapa? Tegar, Korendi gitu kan. Lu harus banyak gerak loh. Soalnya nanti kalau misalnya lu gak banyak gerak. Lu nanti waktu tuanya tulangnya gak kuat. Iya. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya adulting itu apa ya? Aku ada baca sih. Maksudnya hidup itu kan 5% itu faktor penentunya adalah, sorry, gimana aku ngomongnya? Iya. Faktor penentu maksudnya faktor penentu dalam kehidupan itu ya, 5% itu dari faktor luar, 95% itu dari keputusan kita sendiri. Internal. Oh. diri Iya, kita sendiri. Yang betul. 5% tadi apa? Hah? Yang 5% tadi apa? 5% itu faktor dari luar, Oke. bencana alam, Oh iya iya. mungkin kayak resesi, Lingkungan. lingkungan gitu. Tapi kalau 95% itu adalah keputusan diri kita sendiri. Iya sih. Itu sih, jadi kalau misalnya ngomongin persiapan atau prediksi, mungkin kalau prediksi sih ya 50-50 lah ya. Kalau misalnya kita hidup sehat, kita bisa prediksi lah ya. Maksudnya hidup kita bakal sehat gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita kayak udah kayak kerja keras atau misalnya kayak kita sudah belajar dengan giat gitu kan. Kita udah tahu nih kayak kira-kira tracknya seperti apa. Ya 50-50 lah gitu. Kalau di luar dari kesehatan gitu ya, mungkin kayak misalnya tiba-tiba ada orang ngalamin kecelakaan, tiba-tiba kayak ditinggal orang tuanya meninggal dunia kayak gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang kayak enggak siap gitu ya. Nah kalau misalnya menurut Korendi itu gimana cara kita itu untuk menghadapi proses adulting itu tadi yang tiba-tiba gitu. Ya ini yang tidak gampang sebenarnya. Tapi proses itu memang akan terjadi. Ya kan, misalnya contoh nih, tahun berapa waktu itu saya lihat berita orang tuanya, papa mamanya naik sepeda motor tertimpa pohon, anaknya 2 masih. Oh iya itu waktu itu ingat kan ngetren ya? banget, ya. Nah terus gimana anak-anak? Ya sebagai seorang anak ya mau tidak mau sudah harus menerima hal itu. Nah untuk proses itu pendewasaannya, nah ini yang ada proses lagi nanti bagaimana dia mensikapi masalah ini, bagaimana dia agar tidak sampai istilahnya kecewa dengan Tuhan, misalnya kalau dia orang percaya, bagaimana dia dulu yang ada orang tua yang mensupport tiba-tiba harus gini. Ya kita Melanjutkan kehidupannya. pasti berubah semua. Nah itu kita dipaksa untuk menjadi dewasa, mensikapinya. Oke, berarti istilahnya tuh kalau secara ini kalau menurut kalian tuh lebih sebetulnya proses dewasa itu ini enggak maksudnya applicable ke semua orang enggak? Maksudnya kayak Ada patokannya, tertentu iya. gitu. Maksudnya untuk menghadapi misalnya nih lagi ditinggal orang tua meninggal begitu. Caranya begini. gini gitu. Kayak gitu. Berarti apakah ada kayak patokan tertentu untuk menghadapi sesuatu gitu dalam adulting proses gitu kalau menurut Korendi? Kalau menurut saya tergantung dari kita, seperti Yogi tadi katakan, 95% dari kita kembali. Untuk mensikapinya bagaimana. Karena tidak ada orang yang siap. Iya. Iya sih. Iya kan? Iya betul. Kita mempersiapkan bagaimanapun begitu terjadi bencana alam. Siapa yang siap? Iya. Tidak akan ada yang siap. Tapi pada saat bagaimana kita hari ini, yang belum terjadi apa-apa dalam hidup kita sudah prepare dulu. Mempersiapkan mental kita, mempersiapkan ini. Karena apa? Karena ke depan pasti akan terjadi sesuatu, kita tidak tahu. Baik buruknya yang terjadi apa kita tidak tahu. Betul. Tapi bagaimana hari ini kita melihat, karena contoh-contoh banyak misalnya orang sakit, orang diabetes, orang apa gini. Kita bisa kena. Kalau sudah kena nanti gini, berarti kita harus apa? Prepare dulu. Agar kalau andai kata ada keluarga atau kita sendiri yang kena, kita tahu harus mengambil sikap seperti apa. Nah itu yang memang prosesnya tidak gampang. Apalagi anak-anak masih di bawah usia atau belum siap, belum apa. Ini kan prosesnya untuk menerima itu
butuh proses yang Benar, lebih benar, panjang. Iya, iya, iya. Nah kalau misal contoh tadi Karin, dia tadi papa sudah 20 tahun sakit. Karena proses itu kamu bisa lebih siap. Iya. Karena papa sudah lama. Tapi kalau begitu seperti papa saya tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal, terus enggak siap. Berarti bisa dibilang kalau misalnya proses pendewasaan itu ketika kita itu mau mempersiapkan diri kita, setelah itu nanti kalau misalnya memang ada masalah yang tiba-tiba kita hadapin, kita udah lebih siap gitu ya. Ya. Dan kalau misalnya memang ada yang tidak bisa kita persiapkan sebelumnya, kita bisa menerima itu tadi, masalah itu tadi, lalu kita move on, kita menjalani dengan lebih baik gitu ya ke Benar, salah depannya. satunya seperti itu. Salah satunya kan oke. banyak faktor kan untuk pendewasaan ini kan banyak faktor. Iya, Oke. aku sih mau menambah dikit sih. Memang kalau misalnya dewasa itu menurut aku nggak ada nggak ada Patokannya. pakem-pakemnya ya, Nggak nggak ada. ada Patokannya. kayak lo kalau misalnya hadapin gini pasti harus gini, nggak juga karena kan setiap kita kan lingkungannya apa yang kita hadapin Berbeda. situasinya kan semua pasti berbeda, nggak mungkin ada yang kayak sama persis ya mungkin ada tapi kayak kecil banget gitu loh percentage-nya gitu kan. Jadi memang yang menurut aku sih dalam adulting proses yang penting adalah perspektif yang baru dan juga kayak lingkungan yang bisa support system. Bener banget sih, lingkungan itu pasti pengaruh banget Pengaruh apa yang banget, kita alami. pengaruh Bener. banget. Kalau misalnya kita salah pergaulan, kita salah lingkungan, nggak malah Perspektif itu kita bisa dibawa salah. tersupport, tapi malah kita tuh pandangannya jadi negatif. Betul. Kayak malah nge-down terus gitu loh malahan. Betul. Itu pengaruh banget sih. Betul. Ya, jadi pokoknya mensikapinya juga. Itu kalau pribadi kita mensikapinya. Iya. Makanya join Komsel. Wah. Join Komsel. Promosi Kita kan banget ya. Hard selling, Tiap hard episode selling. pasti promosi kayaknya. Bener banget, kalau ada aku di sini aku pasti promosi Komsel. Oh, oke. Yes, pro cewek. Saling bertumbuh Pocan. ya. Memang kayak itulah pentingnya kita belajar bertumbuh dalam Tuhan sih. Benar. Soalnya kalau tanpa perspektif yang benar, itu kita bakal kemana-mana, bakal ngadi-ngadi kita. Jadi memang pentingnya peran Tuhan dalam kehidupan kita nih gitu loh. Maksudnya kayak kita benar-benar invite gak sih dalam kehidupan kita gitu loh Tuhan ini. Kalau misalnya iya ada Tuhan dalam kehidupan kita, menurut aku maksudnya bukan berarti kita gak akan mengalami hal-hal buruk sih. Cuman maksudnya kita tuh bisa menghadapi dengan baik, dengan benar gitu. Sesuai dengan standarnya Tuhan. Dengan lebih siap. Begitu loh. Dengan lebih siap kayak gitu. Nah, kalau ini nih sebagai kita kaum yang lebih muda, betul. Ya Aku kan? juga muda ya tolong. Oh Enggak, iya, aku paling muda. Tolong pokoknya. di-include. Pokoknya aku paling muda di sini. enggak lah. Ya itu umur nanti rahasia ya guys. Makanya. Tapi kita masih muda kok. Ya, oke. Nah, mungkin kita mau nanya nih, maksudnya dari Ko Randy sama Ko Yogi ini ada nggak sih satu hal yang bisa kalian titipkan atau pesan yang kalian bisa sampaikan kepada kita dan juga teman-teman PPY di rumah? Satu hal yang mungkin bisa kita jadikan pedoman atau bisa kita jadikan persiapan gitu loh untuk menghadapi adulting proses. Mungkin bisa apapun, dari Ko Randy dulu mungkin. Ya, jadi kembali lagi kalau kita mau berbicara tentang adulting proses gini, apalagi khususnya untuk yang rohani ya. Karena kita kan berbicara rohani. Jadi kalau sudah bicara rohani, bagaimana kita harus mengambil sikap, bagaimana kita harus, contohnya seperti ini. Saya bacakan dalam Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Yang 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi dulu kita masih bayi. Tapi Tuhan tidak mau kita tetap menjadi bayi. Kita mungkin masih kanak-kanak. Ada prosesnya. Tapi hari ini, apalagi kita sudah mengalami banyak hal, kita mengerti banyak hal, Tuhan mau kita menjadi dewasa dalam rohani. Makanya Tuhan berikan kita apa? Makanan roti yang keras.
bukan lagi minum susu. Kan seperti itu. Sehingga hari ini kalau kita makan makanan yang keras, percaya pada saat kita mengalami apapun, apalagi makanan keras itu adalah tadi dikatakan, makanan yang berbicara tentang kebenaran, tentang kebenaran. Oke. Pasti kita mensikapinya dengan benar juga. Benar juga. Oke, kalau dari Koyoki, Udah gosok-gosok minyak angin dari tadi. Biar hilang, Udah terakhir kok ini, terakhir. Udah selesai. biar hilang kayak beban-beban hidup. oh, iya. Iya, adulting ya. Menurut aku sih bertambah tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu kan pilihan gitu. Jadi teman-teman untuk pendengar Popeye gitu kan, semangat untuk menjadi dewasa. Karena dewasa itu bukan seperti iklan susu yang dewasa itu menyenangkan, bukan. Waduh. Ya, tapi Jadi kotor itu baik. iya, tidak. Tidak. Enggak, tapi apa ya yang aku pengen sampaikan, mungkin hidup itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan mimpi kita, tidak sesuai dengan apa yang orang bilang kayak gitu. Terus sometimes pun juga kita, ya untung kalau misalnya ada teman yang mengerti atau mungkin keluarga, papa mama yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan kamu. Tapi kalau misalnya nggak ada pun kayak gitu kan, satu hal yang aku pengen bilang bahwa Tuhan menyertai kamu. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menyertai kamu. Kamu nggak hidup sendirian. Jadi kalau misalnya kamu lagi mikir kayak aku hidup sendirian, stop berpikir itu. Karena ada satu pribadi yang nemenin kamu sampai akhir hayat kita nanti, yaitu Tuhan Yesus. Itu penting banget karena kalau misalnya apa ya, karena aku kan maksudnya dari Taiwan gitu kan, di Taiwan tuh banyak orang, maksudnya banyak student yang akhirnya bunuh diri gitu kan. Kalau dari sekolahku sendiri aja kayak setahun tuh kayak ada deh satu. Saking banyaknya tekanan, desperate-nya kayak gitu loh. Nah kita sebagai orang yang percaya teman-teman, kita pasti adalah maksudnya fase-fase titik rendah dalam adulting proses gitu. Tapi yuk sama-sama kita libatkan Tuhan, kita apa ya? Iya kembali ke Tuhan deh gitu. Kita curhat ke Tuhan, kita apa ya ibaratnya ya, mencari kedamaian di Tuhan gitu loh, bukan di manusia. Itu sih. Iya. Kalau C. Lauren ada nggak? Kalau aku mungkin lebih kayak apa ya, Tuhan itu mau kita itu berbuah, itu nggak lihat musim. Sama kayak pohon ara. Menurut kita kok Tuhan itu kok kayak jahat gitu ya, ngutuk pohon ara. Kayak waktu itu kan belum waktunya berbuah, kenapa kok Tuhan ngutuk pohon ara gitu ya. Padahal Tuhan mau itu musim apapun, meskipun musim itu lagi kering atau musim berbuah, kita tetap harus berbuat terus gitu ya kalau di dalam Tuhan. Nggak mengenal musim apa. Kalau misalnya orang jahat, kita tetap kasih, kita tetap baik. Orang baik pun kita juga malah baik, nggak malah kayak nusuk dari belakang kayak gitu kalau dari aku. Jadi kayak apa ya, pendewasaan itu setiap orang pasti akan mengalami. Tetapi tergantung itu tadi kayak Koyogi bilang kayak itu pilihan kita mau menerima, kita mau terus move on ke depan atau enggak kayak gitu sih. Jadi kalau bisa aku simpulkan sebetulnya proses pendewasaan ini pasti semua orang itu akan menghadapinya suatu saat. Tapi kita sadar bahwa kita punya Tuhan, kita punya Tuhan di sisi kita nggak sendiri, kita berjalan sama-sama Tuhan. Nah, tinggal kita mau nggak untuk kita jalan sama Tuhannya atau nggak balik ke Tuhan lagi, gimana? Karena enggak mampu. Oke. Tanpa Tuhan enggak mampu. Iya sih. Lelah men. Tadi lelah Otak kita kecil. Otak kita ini kecil. Callback. Terlalu kecil otak Iya kita. gak mampu. Nggak akan mampu. Iya. Justru Tuhan itu yang memberi kekuatan pada kita. Yes, Allah Roh Kudus nanti akan memberi kekuatan. Firman akan memberikan jawaban-jawaban kekuatan kepada kita. Haleluya. Makanya jangan sia-siakan hidup kita hari ini. Selagi masih muda kita tahu, kita mengerti hari ini. Ayo sama-sama maju, hati-hati jangan sampai terpecah belah. Karena iblis itu memecah belah kita. Wah. Jangan sia-siakan masa mudamu. Ya, jadilah dewasa rohani Oke. dalam hidup kita. Wah, gila. Pembahasan kali ini seru banget Agak ya, Kak, cuy. berat ya. Berat tapi seru loh. Benar Iya banget. sih. Asik banget sih dari Kayak beban tadi, hidup kayak- ya berat. Iya. Benar.
Nggak kuat sampai bincang. Berangkat. Oke. Ya, oke. Terima kasih buat Ko Randy, Thank terima you. kasih buat Ko Thank you so Yogi, much, terima thank kasih you. juga buat Si Lauren. Thank you juga, sudah- Tegar. Ya, Thank you Tegar. ya, Thank you. thank you sudah berada di posisi ini, thank you sudah apa ya? Terima kasih sudah kuat untuk tetap- selama Terima ini. kasih sudah kuat. betul. Iya. Berkat minyak tadi dia. Iya. Itu cuman tools, Ini- itu Tools ya, enhancing. iya, iya. Ngebus Ngebus energi. ya betul. Ya. Oke, nah jadi gimana teman-teman setelah mendengarkan podcast ini mungkin kalian ada yang relate, kalian ada yang wah kayaknya aku nyambung nih sama topik ini. Mungkin kalian bisa share juga pengalaman kalian, cerita kalian di kolom komentar. Itu mungkin akan tidak hanya menguatkan kita sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang terlibat di podcast ini, tapi Yoi. juga buat teman-teman yang lain juga yang baca ketika nonton terus baca kolom komentar itu akan dikuatkan dengan cerita kalian gitu. Jadi jangan sungkan untuk share cerita kalian di bawah di kolom komentar. Oke? Jadi cukup sekian, segitu aja. See you and God bless you. Bye-bye. God bless you. Pope, empowering true sharing.